Shalom, selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini kita akan kembali beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu kita awali dengan doa. Kita berdoa dan mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu sudah berkumpul. Tibalah saatnya kami akan memuji mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Engkau kemarin berkati kami, ya Tuhan, sehingga pujian penyembahan yang kami naikkan pagi hari ini biarlah menyenangkan hati Tuhan. Kami siap bersuka cita pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ada sukacita pagi hari ini. Puji nama Tuhan. Kita akan angkat satu pujian yang berkata, hari ini harinya Tuhan. Puji nama Tuhan. Tibalah saatnya kita akan memberi persembahan. Adik-adik mempersiapkan persembahannya bagi beri persembahan kepada kedua orang tua, bahkan guru-guru sekolah minggu. Sebelum itu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami anak-anak-Mu sudah memuji mempermuliakan nama Tuhan. Tibalah saatnya kami akan memberi korban persembahan. Mari memberi tangan-tangan mencari kami Tuhan, biar menjadi penopang tiang gereja kami. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik kepada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita angkat pujian yang berkata, di sini senang, di sana senang. Puji nama Tuhan, puji-pujian kita cukup sampai di sini dan sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik mempersiapkan diri. Kita mau angkat pujian yang berkata, ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita.
berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu yang begitu baik dalam kehidupan kami. Kami anak-anak-Mu sudah memuji, menyembah Tuhan. Dan tibalah saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar pagi hari ini menjadi kekuatan atau menjadi pedoman untuk masa depan kehidupan kami. Berkati tante atau om yang ceritakan pagi hari ini, urapan Roh Kudus turun atas om atau tante. Biarlah apa yang pagi hari ini tante dan om menceritakan biar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami siap mendengarkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik. Pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam Markus pasal 16 ayat 1 hingga ayat yang ke-20. Di sini perikopnya itu kebangkitan Yesus. Nah, di ayat yang ke-19 sini katakan bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Di sini bicara tentang Yesus terangkat ke sorga. Di sini tidak ada seorang pun tahu kapan Yesus akan kembali ke dunia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan, di sini apakah adik-adik melihat Yesus secara pribadi atau tidak? Sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat bahwa Yesus dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Dia dicaci maki, dia diludahi, tapi dia selalu bersabar untuk menebus dosa saya dan adik-adik. Dan pada hari itu juga Yesus akan terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita sebagai orang-orang percaya. Dan juga kita melihat bahwa Tuhan Yesus dia adalah satu-satunya penolong kehidupan kita. Amin. Dan juga pada hari itu Yesus akan kembali ke dunia seperti orang pencuri, sehingga mereka terkejut bahwa Yesus akan kembali ke dunia. Sementara para murid-murid Yesus, mereka berdiri menatap angkasa. Ada 2 orang yang menggunakan pakaian putih bercahaya muncul di hadapan mereka, karena kedua orang itu mengatakan bahwa Yesus akan kembali dengan cara yang sama seperti dia terangkat ke sorga. Nah, Yesus terangkat ke sorga untuk menyediakan tempat bagi saya dan adik-adik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita sangat senang karena Yesus tinggal di hati kita. Dia selalu bersabar
menunggu kedatangannya. Juga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita memiliki Allah yang baik, Allah yang tidak pernah sombong, tetapi Dia Allah yang baik dalam kehidupan kita. Sementara para murid-murid mereka mengatakan bahwa Yesus akan datang kembali pada suatu hari nanti, dan bagaimana itu akan terjadi. Dan juga Yesus akan melakukan sesuatu yang lebih baik daripada itu. Dan juga Yesus mengatakan bahwa Dia akan memberi kita tubuh yang baru, dan Dia akan membawa kita kembali ke surga dengannya. Kita melihat bahwa betapa besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Di sini kita melihat bahwa Yesus, Dia adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita melihat bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan adalah luar biasa. Dia tidak pernah meninggalkan orang-orang percaya, tapi Dia selalu menyertai, melindungi. Bagaimana kita tahu bahwa Dia akan datang kembali? Dia akan kembali ke surga. Dia akan mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia akan pergi dan menyediakan suatu tempat bagi mereka. Dan juga Yesus mengatakan bahwa Dia akan datang kembali dan menerima mereka menjadi miliknya. Kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, kita melihat bahwa Yesus, Dia mati di atas kayu salib untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Di sini Yesus dan murid-muridnya memandang sampai mereka tidak dapat lagi melihatnya. Tetapi Yesus telah kembali ke surga untuk tinggal bersama Bapaknya. Tetapi Dia tidak tersenyum, tetapi Yesus merasa sedih karena dia diolok, dia dihina, dia dicaci maki, tetapi Dia selalu bersabar untuk menebus setiap dosa-dosa kita. Ada seekor tupai, dia memanjat tinggi dan lebih tinggi, tetapi tiba-tiba seekor tupai ini kakinya tergelincir dan terus turun, dan akhirnya seekor tupai ini dia terjatuh dan mulai menangis, dan juga seekor tupai ini takut dan merasakan tangannya juga sakit. Kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, mari kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apakah adik-adik sakit, adik-adik berdoa kepada Tuhan atau tidak?
Kalau kita sakit, kita datang di bawah kaki Tuhan untuk memberi permohonan kita kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan menyembuhkan kita. Nah, jadi kita harus berusaha membuat hati kita gembira. Kalau kita merasa sakit, kita merasa lemah, kita jangan takut, jangan bimbang, jangan ragu, tetapi kita harus mendatang kepada Tuhan supaya Tuhan menyembuhkan kita. Jika Tuhan Yesus ada di dunia, mungkin Dia akan menyembuhkan kita. Kita yakin dan percaya kalau Tuhan Yesus Dia menyembuhkan banyak orang ketika Dia berada di dunia ini. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan adalah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus ini Dia menyembuhkan segala penyakit yang kita alami, yang kita rasakan dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini adik-adik, kita mau terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita melihat bahwa Yesus Dia terangkat ke surga untuk menyediakan tempat bagi kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Puji nama Tuhan, inilah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman yang kita dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita akan berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur Tuhan buat firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini. Biarlah apa yang kami dengar pagi hari ini Tuhan Yesus, biarlah menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Biarlah semakin hari firman yang kami dengar menjadi pedoman dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah semakin hari kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus yang baik. Kami akan mengakhiri ibadah kami pagi hari ini. Kami laskan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.